Hai, selamat siang semuanya. Baik lagi bersama saya Ajar Jauhari selaku podcaster biasalah di acara Ruang Makna, podcast Ruang Makna yang diadakan oleh KPI STAISPA. Nah, untuk acara kali ini mengenai pemilu bagi kaula muda. Karena kan ini bentar lagi mau 2024 nih. Sekarang udah kita take di bulan Desember, kemungkinan nanti uploadnya di bulan Januari gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara memilih yang bijak, kita udah menghadirkan narasumber terbaik di kampus kita, Bapak Muhammadun MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, karena tema kita hari ini tentang pemilu, kita bahas nih secara lebih dalam tentang pemilu itu sendiri nih. Pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang melibatkan semua warga negara, termasuk kaum muda atau kaum muslim, karena kita mayoritas muslim di Indonesia gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berpartisipasi untuk pembentukan pemerintahan yang akan ada di 2024 nanti. Bagaimana nilai-nilai aspirasi mereka yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat gitu kan. Podcast kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih cara memilih dengan bijak. Kita bahas lebih dalam selaku pemuda muslim di Indonesia dengan sumber kita Bapak Muhammad. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana pandangan Bapak untuk muslim muda yang baru pertama memilih di era politik saat ini gitu kan? Sebelumnya kan udah ada 2014, 2019, nah sekarang di 2024 gitu. Bagaimana menurut Bapak untuk para pemilih pertama yang mungkin baru mencapai umurnya supaya bisa memilih dengan bijak gitu? Baik, terima kasih. Ini acara yang sangat keren, acara yang menantang, temanya sangat aktual tentang pemilu 2024. Ini ditinjau atau dianalisis oleh anak-anak muda ya. Bagaimana pemilu bagi kita umat Islam, apalagi untuk teman-teman muda, terkhusus lagi untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang menjadi pemilih pertama. Dalam konteks ini, pertama ya, kita pahami pemilu atau memilih pemimpin adalah sunnah Rasulullah. Ini ajaran dari Rasulullah. Rasul sendiri dulu menjadi pemimpin itu berdasarkan kesepakatan. Ketika di Madinah, musyawarahlah para tokoh-tokoh, dipilih Rasulullah ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah. Berarti proses pemilu atau memilih pemimpin itu sudah dijalani Rasulullah saat beliau di Madinah. Berarti orang yang memilih pemimpin yang mengikuti Nabi, orang yang melakukan proses-proses atau berpartisipasi dalam memilih pemimpin, berarti yang mengikuti Nabi, karena Nabi melakukan. Bukan hanya Nabi, para sahabat juga iya. Ketika Nabi wafat, para sahabat juga musyawarah, siapa pemimpin setelah Nabi. Akhirnya dipilihlah Abu Bakar Siddiq. Prinsipnya dalam Islam adalah musyawarah, termasuk musyawarah dalam politik, dalam kepemimpinan, pemerintahan. Qur'annya juga jelas, wa amruhum syura bainahum. Ada ayat lain, musyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara. Jadi yang kita lakukan untuk memilih pemimpin adalah sebuah ikhtiar kita mengikuti ikhtiar yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah proses pemilihan pemimpin itu hanya dimainkan atau dijalani oleh orang-orang tua? Sama sekali bukan. Sejak dulu anak-anak muda itu sudah ikut serta menentukan pemimpin. Sejak dulu anak-anak muda sudah ikut serta dalam proses menentukan pemimpin. Di zaman Nabi, banyak anak-anak muda itu ingin ikut serta berjuang dengan Rasulullah.
Oh, dia itu cocok nggak dipilih jadi jenderal perang. Dia itu cocok nggak dipilih jadi gubernur di mana. Pemilihan-pemilihan atau proses partisipasi untuk menjadi pemimpin itu sejak dulu dilakukan oleh anak-anak muda. Para sahabat itu bukan orang-orang tua semua, banyak anak-anak muda dan ikut serta untuk memilih, untuk tampil menjadi pemimpin. Ketika Indonesia berdiri, itu bukan orang-orang tua rapat terus jadi pimpinan terus itu bukan anak-anak muda itu. Bung Karno masih muda, Bung Hatta masih muda, Ki Wahid Hasyim itu masih muda. Ki Wahid itu ikut serta merumuskan bagaimana negara ini yang terbaik. Itu Ki Wahid Hasyim. Jenderal Sudirman ikut perang gerilya untuk mempertahankan republik. Masih muda itu. Mereka di usia akhir likuran ya, entah 27, 28, 29 atau 30-an, 35 sampai 40-an. Itu masih muda. Anak-anak muda yang sudah tampil untuk ikut serta menentukan masa depan bangsa dan negara. Nah, kalau dulu anak-anak muda seperti Bung Karno, Bung Hatta, ada namanya Bung Syahrir, ada Ki Wahid Hasyim, Sudirman, Ki Hajar Dewantara dan seterusnya itu. Anak-anak muda saat itu diem tidur, gak mungkin dong negara ini berdiri, gak mungkin. Negara ini berdiri hampir 100 tahun nanti di 1945, 2045. Itu karena anak-anak muda saat itu bergerak maju untuk ikut serta menentukan pemimpin dan jadi pemimpin. Bukan tidur-tiduran, bukan, sama sekali bukan. Anak-anak muda saat itu bergerak ikut serta jadi panitia dan mereka tidak sedikit yang menjadi pemimpin. Ini fakta bahwa dalam Islam, anak-anak muda punya tanggung jawab besar untuk ikut serta menentukan bangsa dan negaranya. Hadis Nabi sangat tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in, orang yang menggembala atau memimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan. Jadi sejak muda kita berpartisipasi dan kita siap bertanggung jawab untuk partisipasi kita menentukan pemimpin masa depan. Ini fakta, ini konsep bagaimana Islam dan kesejarahnya sangat jelas. Anak muda punya peran besar dalam kepemimpinan di sepanjang sejarah, termasuk di Indonesia. Nah, Tuh, iya. ya. Untuk kita selaku anak muda nih Pak, Ya. yang lagi semangat-semangatnya demokrasi nih, memahami isu politik yang terus banyak kontroversi bisa ya, dalam sesuai dengan ajaran Islam gitu kan, bagaimana cara kita untuk menanggapi hal itu gitu kan? Soalnya kan banyak hoax yang keluar di media sosial kan gitu. Bagaimana cara kita menghadapi hal-hal tersebut gitu Pak? Isu negatif, black campaign, dan lain sebagainya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada itu ya nggak lengkap dunia ini. Nabi sendiri pernah berkali-kali menghadapi hoax, berita buruk, berita tidak benar, fitnah dan lain sebagainya. Satu ayat yang sangat tegas itu di Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau sampai ada orang fasik datang kepada kalian, binaba'in dengan satu berita, satu kabar, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayun. Diteliti, diklarifikasi, diinterogasi, dicek and recheck dan seterusnya. Fatabayyanu, lakukan tabayun. Apa kasus-kasus Nabi, kasus-kasus yang pernah menerka Nabi dalam konteks hoax atau fitnah dan sebagainya? Pertama,
Nabi itu pernah istri beliau di Sayyidah Aisyah ini. Sayyidah Aisyah itu pernah difitnah selingkuh. Wah, istri Nabi itu nggak main-main loh. Itu dikenal dengan hadisul ifki, hadis tentang penjelasan dan klarifikasi atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Itu satu cerita gitu, satu panjang ceritanya, dan akhirnya diklarifikasi. Jelas, Sayyidah Aisyah tidak selingkuh. Wah, Nabi difitnah istrinya selingkuh, coba. Wah, dan itu kabarnya ramai. Tuh. Kemudian tadi ayat yang saya sebut tadi, inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu ayat terkait fitnah atau kabar bohong kaitan dengan satu kelompok namanya Bani Mustalik yang tidak mau membayar zakat. Nabi ngirim utusannya itu ngomong Bani Mustalik gak mau bayar zakat. Utusan Nabi ini tadi ternyata bohong, mengadu. Akhirnya Nabi ngirim utusan berikutnya, ternyata tidak. Nabi aja kena hoax, kena fitnah, kena isu buruk, isu negatif dan lain sebagainya. Dulu sudah terjadi. Apalagi sekarang. Banyak terjadi ya, Pak ya. Sekarang apa? Teknologi luar biasa, medsos luar biasa dan seterusnya. Apa yang dilakukan Nabi? Fatabayyanu, klarifikasi, tabayun. Apa itu tabayun? Pakai ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin kita tahu itu hoax atau tidak hoax kalau kita tidak punya ilmu? Maka tanggung jawab kita, anak-anak muda, mahasiswa, santri-santri, mengembangkan ilmunya biar mampu mendeteksi ini itu hoax atau tidak. Kalau ada orang mengatakan ini hoax, ternyata kebenaran. Kita terpancing hanya karena isu ini hoax, padahal itu benar. Ada isu sebetulnya hoax, tapi dikatakan ini yang benar karena kita tidak punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, maka tidak sampai seperti itu. Gampang sekali, mana sih benar, mana sih bohong, itu nggak jelas. Kadang-kadang yang bohong dikatakan benar, kadang-kadang yang benar dikatakan bohong. Nggak tahu kalau ini benar, tahu kalau ini bohong dari mana? Dari ini. Isu berseliweran bagaimanapun, kalau kita punya ilmunya, kita tahu. Kita mau mendeteksi, inilah yang benar, inilah yang bohong. Kita di momen pemilihan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, mengembangkan ilmunya kita praktekkan, mengecek, ini info apa. Dari situ kita tahu kemudian, ini hoax, ini. Kalau perlu, kita melakukan counter balik, memproduksi hal-hal baik, isu-isu baik, isu-isu positif, kita sebarkan secara luas ke publik sehingga isu-isu negatif, hoax dan sebagainya bisa tersingkir dari medan pertempuran atau kompetisi pemilu 2024. Pesan nih Pak buat anak muda yang bakal memilih di tahun depan nih, yang sesuai dengan ajaran Islam itu harus memilih yang seperti apa nih, biar nggak golput apalagi salah pilihan gitu kan. Pesan buat anak muda yang memilih, apa pesannya? Secara pribadi saya mengajak teman-teman anak-anak muda tidak golput, karena menentukan pemimpin ini tanggung jawab bersama, dan Rasulullah juga mengajarkan kita harus partisipasi, para sahabat juga seperti itu. Nah, jangan golput. Kalau pemimpin itu bagaimana ya, jelas yang seperti Rasulullah, sudah konkret ya. Rasul itu sidik, jujur, Rasul itu amanah, Rasul itu tabligh, menyampaikan, Rasul itu fatonah, cerdas gitu ya. Ya mengikuti Rasulullah. Siapakah orang-orang yang seperti Rasulullah? Ya tentu tidak ada, sulit kita mencari orang yang seperti Rasulullah. Maka bisa pakai kaidah yang paling kecil madorot,
yang paling kecil potensi kerusakannya. Kalau tidak ada orang yang terbaik, orang-orang yang menurut kita paling sedikit resiko buruknya, menurut kita masing-masing. Pemimpin yang resiko buruknya itu paling kecil. Ya. Kalau ngomong tidak ada yang terbaik, ya namanya manusia. Mereka punya kelemahan, punya keburukan dan sebagainya. Tapi kita bisa mendeteksi manakah pemimpin yang paling kecil madorot, kerusakannya. Nah, menurut saya itu yang paling menjadi landasan bagaimana kita memilih pemimpin di masa depan. Kalau saya milih kamu ini paling kecil rusaknya. Kalau tidak bisa saya mengatakan kamu inilah yang paling baik untuk masa depan dibanding yang lain. Kalau saya tidak bisa mengatakan itu, saya minimal mengatakan kamu ini paling kecil kerusakannya. Nah, itu menjadi kaidah para ulama di banyak kasus-kasus tentang fikih, tentang hukum, sehingga ketika kita memilih, ketika kita menganalisa calon-calon dan sebagainya, kita melihat ya yang paling bagus ya yang dia paling memberi manfaat di masa depan, memberi kebaikan di masa depan. Kalau kita agak gimana gitu, kurang-kurang mantap atau bagaimana, ya turunkan sedikit boleh. Yang paling kecil kerusakannya. Itu cocok untuk teman-teman. Untuk melihat paling kecil kerusakannya berarti bisa dilihat dari rencana-rencana atau visi misi setiap pemimpin ya Pak? Dua hal, satu rekam jejaknya, selama ini dia ngapain? Selama ini dia punya track record yang bagaimana? Namanya pemimpin dia sudah pernah begini, berarti dia punya jejak sejarah. Sekarang ada jejak digital. Oh ini dulu begini, oh dulu bagus. Rekam jejaknya kelihatan. Yang kedua, visi misinya ke depan mau ngapain, program-programnya mau apa. Tidaknya dari dua hal ini, di samping yang lain masih banyak saja, kita bisa mengukur, oh inilah menurut kita yang paling cocok untuk masa depan bangsa kita. Siap. Berarti itu ya pesan buat teman-teman ya yang bakal memilih 2024 ya Pak ya. 2024. Lihat yang paling kecil kerusakannya, lihat rekam digitalnya, dan juga lihat program kedepannya. Program kedepannya. Khususnya buat anak-anak muda juga itu penting. Karena yang akan memimpin Indonesia, membawa Indonesia 2045 atau disebut Indonesia Emas, adalah anak-anak muda, generasi kalian. Yang akan melanjutkan gitu ya, generasi sebelumnya. Oke, mungkin itu aja mengenai podcast kali ini tentang bagaimana kita selaku kaula muda menghadapi pemilihan demokrasi di Indonesia pada tahun depan di 2024. Saya Jaji Hari undur diri, mohon maaf apabila kekurangannya. Saya Jaji Hari selaku podcaster dan juga narasumber Pamadun MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.